Saya salah seorang pengurus di MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai PLH, Ketua Fatwa atau Ketua Komisi Fatwa. Kalau di DKI itu bidang fatwa. Ketuanya adalah Habib Ahmad yang ketua Al-Wasliyah, Habib Ahmad Mujtaba, dan saya sekretarisnya. Lalu kalau di pusat saya sebagai anggota ukhuwah sekaligus sekretaris di bidang pentasihan buku dan konten di MUI Pusat. Itu sekedar singkat biografi saya. Tadi sudah disebutkan S1 dan S2 saya di Timur Tengah, S1 di Al-Azhar, S2-nya di Jamiah Amirkiyah Maftuhah, dan S3-nya di UIN Jakarta. Saya dikasih tema oleh Ustadz Wadud, oleh Kiai Wadud, mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya kita sudah sama mengerti barangkali, ini sekedar pengulangan informasi. Apa itu mazhab, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena temanya mazhab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan apa yang saya nukil dari kitab-kitab ulama. Ini baru tadi malam saya kerjain, pulang dari kegiatan di penyuluh agama. Kebetulan saya penyuluh agama di Kementerian Agama Jakarta Utara. Di sini dikatakan menurut kitabnya Imam At-Tahawi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya itu berdasarkan fikih mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sebagaimana di sini dikatakan, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhabi fuqaha'il millah, berdasarkan mazhab fuqaha agama Islam ini. Abi Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, wa Abi Abdullah, dan semisalnya. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin, dan apa yang mereka yakini dari akidah. Usuluddin ini kata lain dari ilmu tauhid atau ilmu kalam. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan apa yang mereka sembah dari pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang terdepan, karena Imam At-Tahawi ini beliau itu terdepan dalam masalah akidah. Berikutnya di sini dikatakan wa alam anna tariq al-haq fi isbati fil isbat ayyusbata ma asbatahu Allah taala. Ini perkataan Imam Ghazali bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat moderat, tidak berlebihan seperti Mu'tazilah yang menolak mentah-mentah sifat-sifat Allah dan dikategorikan sebagai ta'til atau mu'attilin, dan tidak berlebihan seperti kaum yang mujassimah. Di sini dikatakan kama fa'alatil mu'tazilah min ghairi guluwin fit tanzih, yang tidak over, tidak gulu, tidak berlebihan dalam tanzih, membersihkan Allah, mensucikan Allah seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah, wala tasbihin, dan tidak melakukan tasbih kama fa'alatil mujassimah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meragakan Tuhan, mengatakan Tuhan berjisim. Tuhan itu berjisim. Apa itu jisim? Jismun, badan. Tuhan berkaki misalkan, seperti kaki makhluk. Tuhan punya mata, punya mulut, punya tangan. Nah, ini dipandang sebagai mujassimah oleh para ulama. Dan yang cukup tegas adalah apa yang dikatakan oleh di sini idza utliqa Ahlus Sunnah dalam Ithaqus Sadat. Dalam Ithaqus Sadat, Imam Zubaidi dalam kitabnya Ithaqus Sadat syarah kitab Ihya Ulumuddin dikatakan idza utliqa Ahlus Sunnah, jika disebutkan kata atau kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim, maka maksudnya langsung tertuju kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini pengakuan ulama. Jadi di dalam kitab-kitab ulama, kalau disebut kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka langsung tertuju kepada akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Qala Al-Khayali fi syarhihi, Imam Khayali berkata dalam kitab syarahnya Al-Aqaid, terhadap kitab Aqaid, Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah itu adalah hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Hadha wal masyhur, inilah yang terkenal fi diyari Khurasan, di daerah-daerah Khurasan wal Iraq, termasuk di Irak, wasyam, Syam itu Syria, Yordania, ya, Palestina, wa aktsarul aqtar, dan di kebanyakan negeri, kebanyakan daerah, wa fi diyari ma wara'an nahri, dan di daerah-daerah di belakang sungai, yaitu daerah Balkan. Yutlaqu dzalika 'alal Maturidiyah, yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang dipelopori oleh Imam Al-Maturidi, ashabul Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Ini bukan berarti, bermakna begini, ketika kita menyebut Imam Syafi'i itu sama akidahnya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan bermakna Imam Syafi'i mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi akidah Imam Syafi'i sama persis, ya. Kenapa? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menukil ulang, menyampaikan ulang apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Terkadang di dalam diskusi di tengah masyarakat ada yang menyalahkan begitu, nggak mungkin Imam Syafi'i berakidah Asy'ari. Ya betul. Kenapa? Karena Imam Syafi'i hidup lebih awal, tetapi akidahnya sama, tidak mentajsim dan tidak gulu. Seperti itu maksudnya. Ini pernah saya sampaikan, ada rekaman videonya, kita diomelin habis-habisan. Nah, itu demikian. Begitu juga dalam Muktamar Internasional Chechnya, ya, pada tahun 1437 atau tepatnya 2016, ini Muktamar Internasional umat Islam berkumpul di Grozny, di Chechnya. Di sini dikatakan Ahlus sunnah wal jamaah humul asy'ariyah wal maturidiyah fil i'tiqad. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Jadi rekan-rekan barangkali suka mendengar kalimat ahlus sunnah. Ternyata kalimat ahlus sunnah itu ada yang menyebutnya cukup ahlus sunnah saja, ada yang menyebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalimat ahlus sunnah saja biasanya ini maksudnya adalah ahlul hadis. Jadi kalau kita bertanya misalkan apa yang dimaksud oleh antum ustadz ahlus sunnah itu ustadznya biasa mengatakan yang dimaksud dengan akidah ahlus sunnah adalah akidah ahlul hadis, yang cenderung tajsim, yang mengatakan menerima hadis-hadis Nabi kita yang mulia duduk di kursi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disinggung dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan itu bukan rahasia. Biasanya orang-orang yang menganut, ya, atau berkiblat di satu sisi, ini mohon maaf, ya, saya menyebutnya misalkan Saudi. Meskipun ulama Saudi tidak semuanya begitu, ya. Secara umum itu akidahnya adalah akidah ahlul hadis, karena memang ada bukunya akidah ahlul hadis. Mereka menyebut kami adalah ahlus sunnah, maksudnya kalimat as-sunnah ini muradif dari kata al-hadis, dan itu mereka akui. Jadi yang dimaksud kami ahlus sunnah, berakidah ahlus sunnah, berakidah ahlul hadis, dan itu bukan katanya. Maka di sini dikatakan ada perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlus sunnah saja, gitu. Terkadang mereka mengakunya ahlus sunnah wal jamaah, padahal guru-gurunya, kiblatnya, pedoman bukunya itu kitab akidah ahlul hadis. Nah, itu yang perlu kita pahami. Di sini dikatakan ahlus sunnah wal jamaah humul asy'ariyah wal maturidiyah. Menurut Muktamar Internasional Chechnya di Grozny pada tahun 2016, yang dimaksud as-sunnah wal jamaah ada asy'ariyah wal maturidi dalam akidah, wa ahlul madzhab al-arba'ah, dan dalam fikihnya berkiblat, mengadopsi, menerima mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i wal Hanabilah fil fikhi, wa ahlu tasawuf as-safi. Dan dalam masalah tasawuf itu adalah berdasarkan di sini katakan as-safi, ya, tasawuf yang bersih, ilman wa akhlaqan, baik secara ilmu maupun secara akhlak, baik secara falsafi maupun secara amali.
wa tazkiyatan ala maslakil Imam Al-Junaid, berdasarkan mengikuti Imam Junaid wa amsalihi min a'immatil huda wa huwal manhaj alladhi yahtarimu dawairal ulum al-khadimah lil wahyi. Inilah metodologi manhaj yang menghormati ilmu-ilmu yang memperkuat Islam itu sendiri. Misalkan ilmu apa? Fisika, ilmu kimia, ketika itu membantu memperjelas keyakinan terhadap wahyu, itu bagian dari agama Islam. Wa yaksifu bihaqqin an ma'alim hajadin wa maqasidi fi hifzil anfus wal. Jadi intinya bahwa akidah Ahlussunnah ini dia itu rasionalis, moderat, tidak berlebihan, menjaga akal, maqasid syariah, menjaga jiwa, menjaga tubuh, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga keberlangsungan hidup manusia. Ini kesepakatan yang ada di Muktamar Internasional Grozny, sekedar mukadimah. Lalu pengertian mazhab, apa itu mazhab? Mazhab itu semacam madrasah, ya, semacam madrasah, satu pemikiran yang di situ ada ulamanya, ada pelajarannya, ada murid-muridnya. Itu mazhab, ada pengikutnya maksudnya. Secara bahasa berarti zahaba yazhabu, mazhab, tempat. Itu jalan, metode. Dalam konteks Islam, mazhab adalah sistem metodologi ijtihad yang dirumuskan oleh para imam-imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi hari ini kita sering menyebutnya sunnah. Dulu saya masih kecil sering nyebutnya hadis. Jadi sekarang Al-Quran dan hadis itu jarang disebut lagi. Al-Quran dan sunnah. Nah ini bermazhab berarti mengikuti kaidah, metode dan fatwa ulama mujtahid tersebut dalam beramal, bukan sekedar mengikuti pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat. Mazhab bukan hanya kumpulan hukum semata, melainkan kerangka berpikir yang menjaga konsistensi, otoritas dan kesinambungan. Nah itu namanya mazhab. Dia ada ulamanya dan ada pengikutnya. Lalu ada ilmu yang diamalkan, ada pendapat yang diamalkan. Maka urgensi bermazhab terletak pada perlindungan umat dari kesalahan penafsiran. Jadi kalau kita tidak bermazhab, efeknya cukup besar. Contoh misalkan, ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang Nabi mau bunuh diri, mau bunuh diri ketika wahyu terputus. Itu Sahih Bukhari. Nah ini kan hadis bermasalah. Jadi tidak semua hadis yang sahih itu secara kandungannya itu bisa dibenarkan, karena ini bertentangan dengan ma'rifatul Rasul, dengan kita mengenal kehormatan Rasul. Tidak mungkin Nabi mau bunuh diri, tidak mungkin Nabi tidak tahu dirinya Rasul. Nah ini seperti itu. Itu nanti penjelasan lain barangkali. Itu diantara pentingnya bermazhab dalam akidah. Itu dalam hal akidah misalkan. Karena kalau kita terima hadis itu, berarti kita mendiskreditkan Rasulullah. Masa Rasul stres? Masa Rasul mau bunuh diri misalkan? Begitu juga hadis misalkan kalau ada non muslim dalam satu gang pepet, empet gitu kan, tekan, kasih intimidasi. Menurut ulama-ulama Al-Azhar Mesir, ini hadis ini sebetulnya untuk non muslim yang memerangi, bukan non muslim yang tidak bikin masalah gitu. Jadi nanti ada penjelasan ulamanya, maka perlu dijelaskan oleh para ulama. Esensi bermazhab adalah diantaranya dari 100% imam-imam hadis, Imam Bukhari itu bisa kita katakan 97% imam-imam hadis bermazhab, dan mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim Syafi'i, Imam Abu Daud Syafi'i, Imam Nasai Syafi'i, Imam Hakim Syafi'i, Imam Baihaqi Syafi'i. Bahkan Imam Az-Zahabi sendiri ya, itu bermazhab Syafi'i. Imam Ahmad sendiri berguru belajar hadis, belajar fikih kepada Imam Syafi'i. Cuma beliau karena kematangan tertentu membentuk satu mazhab Hambali. Jadi disinilah esensinya
mazhab. Kenapa Imam Bukhari bermazhab? Karena beliau angkat tangan, tidak sanggup ya mengistimbatkan satu urusan. Terkadang kan hari ini begini, mohon maaf Ustadz, ini kan Sahih Bukhari, sahih, gimana kita menentangnya? Nah, disinilah peran ulama-ulama fikih, karena hadis itu tidak satu, hadis itu beragam, dan yang mengistimbatkan, membandingkan, mengkompromikan, memahami, menelaah itu ulama-ulama syariat, ulama-ulama fikih. Kalau ulama hadis, mereka itu kayak Imam Bukhari hafal ribuan hadis, tapi lemah dalam ilmu fikihnya, lemah dalam ilmu usul fikihnya, lemah dalam ilmu hadisnya. Misalkan karena tidak semua ulama hadis paham asbabul wurud ya, paham secara diroyah dan riwayah gitu. Tidak semua ulama hadis paham seperti itu. Lalu juga belum ilmu mantiknya, lalu ilmu sosiologinya, asbabul wurud hadis itunya, lalu belum lagi ilmu bahasa Arabnya. Misalkan kalimat masjid ya, misalkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ja'ala qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai masjidah. Nah, masjid di sini apa? Itu dijelaskan oleh para ulama fikih gitu. Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau selain ulama hadis juga ulama fikih. Apa yang dimaksud masjid? Maksudnya adalah disujudi, disembah. Bukan murni masjid. Nah, ini pemahaman yang kalau kita tidak menginduk kepada penjelasan ulama, kita akan tersesat. Misalkan, apa hukum sholat di samping kuburan? Hari ini ada kelompok orang mengatakan itu haram. Padahal ulama-ulama fikih tidak ada yang mengatakan haram. Sholat di samping kuburan kalau tidak ada najisnya sah. Kalau tidak ada najis, itu sepakat ulama. Yang tidak boleh kalau membusah, kuburan itu terbongkar. Nah, ini karena tidak mengembalikan pemahaman agamanya kepada mazhab ulama-ulama fikih, mengandalkan pemahaman pribadi. Padahal alat kita untuk memahami dalil itu terbatas, apalagi kita semakin jauh dari zaman baginda Nabi kita yang mulia. Itu salah satu kasus. Jadi orang hari ini bukan katanya. Saya pernah ketemu orang ketika mau sholat nanya dulu, Pak, di situ masjid ada kuburannya enggak? Oh, ada di sebelah, enggak jadi. Gitu. Itu bukan kata, itu fakta gitu. Padahal ulama tidak ada yang mengharamkan ya, atau mengatakan sholat di masjid yang di sampingnya ada kuburan itu tidak sah, nggak ada. Mungkin di masjid itu kan kadang pengurus masjidnya dimakamin gitu kan, gitu. Atau seperti di Mesir, rata-rata masjid itu ada kuburannya, kuburan ulama, seperti makam Imam Syafi'i di samping dan masuk sekarang ke serambi masjid. Di dalam masjid tempat ibadah, sholat di samping itu. Dan alhamdulillah Al-Fakir sekitar kurang lebih 6 kali pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i, karena lokasinya dekat di dalam kota Kairo. Nama perkampungannya Al-Hayy Asy-Syafi'i. Itu bahkan di dekat kuburan Imam Syafi'i itu ada telapak kaki Nabi. Ketika Imam Syafi'i bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi, di situ ada telapak kakinya di bawah karpet, masih ada bekasnya. Sama dengan di Masjid Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi yang ada di Tanta. Satu saya di Tanta, sama dengan UAS, Ustadz Abdul Somad itu di Tanta. Cuma duluan saya ke Kairo itu tahun 95. Setelah mengabdi 1 tahun di pondok, saya ke sana. Nah, tahun 98, 3 tahun berikutnya Ustadz Abdul Somad baru ke sana. Ya, baru ke dan kuliahnya sama di Tanta. Nah, di Tanta itu ada Masjid Imam Ahmad Al-Badawi atau Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, orang menyebutnya wali. Nah, di situ ada pijakan telapak kaki Nabi di samping makam Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ini telapak kakinya di dinding, udah di batu tapi ditempel. Nah, Syekh Ahmad Al-Badawi kuburannya di dalam masjid. Imam Ar-Rifai di Kairo juga di dalam masjid. Jadi tidak ada masalah gitu sebetulnya. Yang jadi masalah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, yang dimaksud masjid di sini adalah disujudi. Karena Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang kuburan para ulama dan nabi mereka itu disujudi, maksud disembah. Karena itu kemusyrikan. Wajar kalau dilaknat. Kenapa? Karena menyembah kuburan, bukan karena sholat di samping kuburan.
gitu, atau di atas kuburan, itu nggak ada masalah. Nah, itulah pentingnya diantaranya bermazhab. Maka dengan bermazhab umat Islam terhubung dengan tradisi ilmiah para ulama. Jadi kalau kita memahami, nanti saya diberikan contoh-contoh di sini sebagai ini saja pengenalan. Apa efek dari kita tidak bermazhab? Lalu spesialisasi dan keistimewaan mazhab Syafi'i. Ya, di sini dikatakan, jadi akidah Ahlussunnah itu yang pertama adalah dalam hal fikih misalkan. Fikih kita mengambil salah satu mazhab dari yang 4 itu. Kalau dulu sebelumnya banyak mazhab Ahlussunnah. Ada mazhab Imam As-Sauri gitu. Ada Imam Al-Auza'i. Itu karena pengikutnya seleksi alam habis, akhirnya punah. Tetapi teks-teks Imam Auza'i ya, dan imam-imam yang lainnya di dalam fikih itu masih terjaga, masih ada, meskipun tidak banyak. Lalu di dalam masalah akidah, kita Ahlussunnah ini berakidah rata-rata yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu dalam hal ihsan, karena dalam beragama ini hadirin sekalian, itu seperti tripod. Itu ada namanya rukun iman. Pertanyaan pertama malaikat adalah tentang Islam. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Kata Nabi, as-sa'il lebih tahu, a'lamu minal mas'ul. Ini hadis sahih ya, Sahih Bukhari dan yang lainnya. Lalu bertanya tentang rukun iman. Lalu bertanya tentang ihsan. Nah, ini menjadi pilar dalam beragama. Rukun iman menjadi cikal bakal lahirnya ilmu akidah. Pertanyaan tentang Tuhan Allah, kitabnya, malaikatnya, lalu takdir baik dan buruknya, hari kiamat, ini cikal bakal lahirnya ilmu akidah. Lalu pertanyaan sebelumnya tentang Islam. Apa itu syahadat, sholat, zakat, puasa? Ini cikal bakalnya lahirnya ilmu fikih. Ilmu fikih. Yang kedua iman. Yang pertama Islam. Yang ditanya Islam dulu. Baru yang kedua iman oleh malaikat. Lalu yang berikutnya, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fahuwa yaraka. Nah, disinilah yang disebut dengan ihsan, itu cikal bakal lahirnya ilmu tasawuf. Ini mohon maaf, di mana hari ini orang banyak alergi tentang tasawuf, dibilang ilmu tasawuf itu bid'ah. Betul, bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Sama dengan ilmu tafsir, bid'ah. Ilmu hadis juga bid'ah. Ilmu tajwid juga bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak pernah ada riwayat ketika sahabat, ini apa hukum baca ini? Iqlab misalkan. Mad arid disukun. Gitu. Mad muttasil nggak ada. Tetapi cikal bakalnya sudah ada. Maka ihsan ini, pertanyaan Nabi, malaikat Jibril kepada Nabi tentang ihsan, cikal bakal lahirnya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Karena masing-masing disiplin ilmu ini tidak mengkaji yang lain. Misalkan rukun iman, ilmu akidah, tidak membahas ilmu syariat, hukum fikih, sholat, zakat enggak. Dan hukum sholat, zakat, puasa tidak mengkaji ilmu ihsan. Di mana ilmu ihsan itu di situ ada pelajaran tawakal, pelajaran ridha, pelajaran qanaah, ikhlas dan semisalnya, sabar. Itu cakupan ilmu ihsan, zuhud dan semisalnya. Jadi masing-masing punya disiplin ilmu. Disinilah kalau kita beragama cuma dua, berdasarkan iman, rukun iman dan rukun Islam, berdasarkan akidah dan syariat saja, kita kering. Karena dalam beragama itu tidak selalu hitam putih, sedangkan fikih itu hitam putih. Fikih itu hukum, syariat. Kalau tidak halal, haram, atau makruh, atau sunnah, atau boleh. Jadi hukum itu hitam putih, tidak ada nurani di situ. Maka orang beragama hari ini yang kebanyakan cuma berdasarkan tauhid dan berdasarkan syariat atau fikih, itu kering, jiwanya gersang, gampang gelisah. Padahal Nabi tadi kayak tripod, kalau cuma dua, ini kamera ini, gitu, handycam ini atau HP ini, dia akan jomplang. Begitu juga kita dalam beragama, kalau cuma dua, kering, kaku dan jomplang, labil dalam menjalani agama ini. Melihat sudut pandang orang, wah ini selalu salah saja, oh yang benar begini. Padahal tidak begitu dalam beragama. Dan Nabi sangat luntur. Kata Nabi, yassiru
wala tunaffiru. Ya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dalam masalah agama ini. Jangan jadikan dalam beragama ini orang lari dari agama. Nah, pernah saya singgung di beberapa majelis taklim, hadirin sekalian, saya itu respect dengan jamaah tabligh. Lebih respect. Kenapa? Karena jamaah tabligh ini kalau dakwahnya itu orang di pinggir jalan main gaple, main gitar, megang mesin mabuk-mabukan, dideketin, disapa, wahai ahli surga, mari kita sholat. Ahli maksiat masih dibilang ahli surga. Ini yang benar, diajak gitu, diberikan kabar gembira. Ada saudara kita yang lain udah sholat, udah baca yasin, baca Quran, dibilang ahli neraka. Iya, ahlul bid'ahnya sama dengan neraka, kan beda. Yang satu mengajak dakwah, wahai ahli surga, mari kita sholat berjamaah. Ini enggak, wah itu sholatnya enggak diterima, bid'ah itu, enggak begitu dalam beragama. Perlu saling menghormati dalam masalah furu'iyah, baik dalam masalah kunut, tahlil, zikir berjamaah semisalnya. Itu kan masalah-masalah furu'iyah. Kalau kita tidak menerima, tidak perlu dikerjakan. Kerjakan yang kita yakini saja benar, tapi tidak perlu menyalahkan. Kenapa? Karena mereka semua pengen masuk surga. Mereka baca yasin pengen masuk surga. Ini bukan katanya. Saya membina masyarakat ya, di Jakarta Utara, di samping Jakarta Islamic Center, karena saya tugas di sana. Itu ada aduan dari masyarakat, Ustadz, kami baca yasin setiap malam Jumat dibilang tidak ada gunanya dan terancam neraka. Kan masyarakat gelisah. Kami pengen masuk surga, baca yasin, kok dibilang terancam neraka. Nah, maka cara dakwah sebagai mubalik ini, judulnya kan mubalik, itu harus lentur. Maka jamaah-jamaah yang, karena mereka melakukan itu berdasarkan dalil gitu. Karena kata ulama, amalan-amalan yang atau yang berdasarkan hadis-hadis umum ini tidak mesti harus dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi amalan-amalan dalam agama yang sifatnya berdasarkan dalil-dalil yang umum tidak mesti dicontohkan oleh baginda Nabi. Perintah membaca Al-Quran kan umum, tidak mesti harus dicontohkan bacanya yang ini, yang itu, tidak begitu. Karena perintahnya membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari ya, itu Nu'aim itu biasa baca kulhu setiap habis isya sampai menjelang subuh, dan Nabi tidak melakukan itu. Tidak nampak dari baginda Nabi. Lalu diadukan kepada baginda Nabi. Kata Nabi, kecintaannya kepada kulhu. Ini Sahih Bukhari, cuma nggak disebut di situ nama Nu'aimnya. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebut namanya. Bahwa kecintaannya kepada kulhu tidak akan menjadikan dia ahli surga. Ya, belum banyak riwayat. Artinya dalil-dalil yang umum itu kata para ulama tidak mesti harus ada dalil contoh dari baginda Nabi kalau dalilnya umum. Nah, berikutnya spesifikasi dan keistimewaan mazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Pertama, Imam Syafi'i itu moderat, mengambil jalan tengah antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ahlul ra'yi itu mazhabnya Imam Abu Hanifah yang lebih dominan. Imam Abu Hanifah bukan berarti tanpa dalil, hadirin sekalian ya. Rekan-rekan para ustadz ya sekalian, itu bukan tanpa dalil. Mereka juga dengan dalil Al-Quran, dengan hadis, cuma nalarnya lebih dominan. Di satu sisi mazhab Hambali sangat tekstual ya, atau Maliki ya, sama ya, mirip, tapi lebih ketat mazhab Hambali. Nah, ini Imam Syafi'i mengambil jalan tengah. Jadi imam mujtahid. Jadi karakteristik ulama Syafi'i adalah seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i ini punya kitab hadis Musnad Syafi'i. Beliau ulama hadis, cuma tidak terkenal. Padahal punya kitab hadis. Imam Syafi'i punya kitab hadis dan ahli hadis. Bahkan beliau penyusun pertama ilmu usul fikih ya, Ar-Risalah. Maka kalau kita belajar usul fikih ya, itu biasanya lebih lentur. Karena di situ ada kaidah-kaidah, di antaranya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh, illa madalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini kan lentur, umum. Ya, saya singkat saja, saya kembali nanti bisa rekan-rekan Ustadz baca ya tentang keutamaan mazhab Syafi'i. Beliau sangat istimewa.
pengikutnya termasuk cukup banyak. Mazhab Syafi'i di Mesir besar, di Syria besar, di Yaman besar, apalagi di Indonesia, ya, di Asia Tenggara, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Patani itu mazhabnya Syafi'i. Sebagian India. Ini pembagian yang saya indikan. Adapun mazhab Hanafi di Asia Tengah, Turki, India, Pakistan. Mazhab Maliki Afrika Utara, Maroko, Aljazair, sebagian Tunis, itu banyak Maliki. Lalu mazhab Syafi'i tadi kita sudah sebutkan, mazhab Hambali Arab Saudi dan Teluk, ya, itu banyak yang bermazhab Hambali. Nah, ini mazhab non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran yang tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya menyimpang dari prinsip moderasi dan ijma' ulama. Seperti Mu'tazilah misalkan, berlebihan dalam menafikan sifat Allah, ta'til. Tapi hari ini hadirin sekalian, Asy'ariyah itu dituduh minal mu'attilin. Jadi Asy'ariyah dituduh sebagai berpaham ta'til. Padahal Asy'ariyah itu menengah. Yang ta'til itu adalah Mu'tazilah. Berlebihan dalam menafikan sifat Allah dan pertengahan, ya, tidak seperti Mujassimah atau Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau tasbih. Khawarij ekstrim mengkafirkan pelaku dosa besar dan memberontak terhadap kepemimpinan, ya, negara. Syiah Rafidah berlebihan dalam mengkultuskan Ahlul Bait dan menolak ijma' sahabat. Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah secara total. Jaham bin Safwan itu Jahmiyah. Nah, itu mirip Mu'tazilah. Nah, di sini efek tidak bermazhab. Saya khawatir waktu terbatas, ya. Efek dari tidak bermazhab. Pertama, contohnya, kalau kita tidak bermazhab, menikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar bisa dilakukan oleh orang yang tidak bermazhab, atau mengambil yang longgar-longgar saja. Mazhab Syafi'i diambil, Maliki diambil, Hanafi diambil, Hambali dan yang longgar. Maka jika seseorang tidak bermazhab lalu mengambil pendapat yang paling longgar, contohnya ulama Hanafi, nikah itu sah tanpa wali. Ulama Maliki, nikah sah tanpa saksi. Dan semua mazhab nikah sah meskipun mahar tidak disebutkan. Ujung-ujungannya nikah sama perempuan doang, dewe kan berdua di hotel. Cerai lagi 2 hari. Cerai lagi. Nah, itu nikah muakkad namanya, atau nikah lagi. Itu jadi alat doang untuk legalisasi. Padahal tidak begitu. Jadi dalam mazhab Maliki misalkan nikah tanpa saksi, tapi dia wajib diumumkan, gitu. Wajib diiklankan. Maka di sini pentingnya kita bermazhab, gitu. Maka jangan sampai kita nikah cuma sama perempuan, gitu kan? Dua-duaan sah, nggak begitu. Nah, maka masing-masing mazhab itu punya aturannya. Yang ini tidak mewajibkan saksi, tapi mewajibkan pengumuman, ishar, seperti itu. Yang ini misalkan dalam Syafi'i misalkan mahar tidak disebutkan, tapi wajib dibayarkan di masa setelahnya. Maka itu efek, ya. Maka secara teoritis akad nikah bisa dilangsungkan tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar. Namun ini adalah mazhab talfiq, ya, menggabungkan yang tidak benar, karena menggabungkan pendapat yang saling bertentangan sehingga keluar dari ijma' ulama. Yang kedua, ini akibat tidak mengikuti mazhab, merenggangkan kaki sangat lebar ketika berdiri sholat. Itu tidak ada ulama mazhab yang mengatakan begitu. Sama dengan nanti bentuk sedekap. Ini yang begini, ini mohon maaf, itu tidak ada dalam mazhab itu. Yang begini, ya, atau yang di dada. Tidak ada. Di dalam mazhab, penjelasan ulama mazhab itu tidak ada yang begitu. Nah, ini misalkan jarak kaki halaman 6. Ya, halaman 6 di sini disebutkan dalam mazhab Hanafi, wa yufarriju baina qadamaihi fi qiyami qadra arba'i asabi'. Nabi itu atau orang Islam itu kalau sholat itu yufarrij, merenggangkan di antara kaki kanan dan kaki kirinya, fi qiyamihi, di dalam berdiri, seberapa luas? Qadra, ukurannya berapa? Arba'i asabi', cuma 4 jari, kata mazhab Hanafi.
Li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Ini terdapat dalam kitabnya Imam Ibnu Abidin Radul Mukhtar, dan kitab-kitab Hanafi yang lain disebutkan. Pertanyaannya, yang sholatnya hari ini renggang, kalau saya ukur itu kira-kira sampai 25 jari. 1, 2, 25 jari. Itu kan nggak menginduk kepada penjelasan mazhab, penjelasan fikih. Artinya dia tidak bermazhab. Lalu mazhab Syafi'i, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Wa yusannu ayyufarriqa baina qadamai fi qiyamihi. Ini saya sertakan teks kitab ulamanya, halamannya, penerbitnya, cetakannya. Wa yusannu ayyufarriqa baina qadamai fi qiyamihi biqadri shibrin lil ittiba. Disunnahkan ayyufarriqa, memisahkan di antara qadamaihi, kaki bagian bawahnya itu kanan dan kirinya, fi qiyamihi, di dalam berdiri, berapa luas, berapa lebar, biqadri shibrin, seukuran shibr, lil ittiba, karena mengikuti ittiba sunnah Nabi. Idh huwa sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Kenapa? Karena Nabi melakukannya begitu. Wa yukrahu, dan makruh, ayyukrina baina, merapatkan rapat sekali. Au yuwassi aksar min dzalik, atau meluaskan lebih dari shibr. Apa itu shibr? Shibr ternyata kalau dalam bahasa Arab itu bukan sejengkal begini. Definisi shibr dalam kitab-kitab kamus dan penjelasan ulama adalah, di sini dikatakan asyibru dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnul Manzur. Ini sengaja saya ambil kitab yang memang terkemuka. Saya punya kitabnya di rumah. Lisanul Arab. Itu disebutkan asyibr ma baina tarafil ibham. Shibr itu apa yang ada di antara ujung ibham, ya, ibu jari ujungnya, wa taraful khinsar, dan ujung kelingking, bitafrij al-mu'taj, dengan dibuka secara mu'tad, secara wajar, bukan diginikan. Dibukanya normal, bukan dirapatkan. Dibuka normal, ini ujung ini dengan ujung ini. Maksudnya dari sini ke sini. Itu namanya shibr. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa shibr adalah ma yuqaribu khamsa asabi, ukuran yang mendekati 5 jari. Itu shibr. Sama. Jadi bukan segini. Artinya, ini mohon maaf, kita kan berdiri kadang segini, itu masih dipandang lebar kata ulama. Kata Syafi'i 5 jari, kata Hanafi 4 jari. Yang nyunnah, kan terkadang hari ini suka ada istilah nyunnah, enggak? Benar enggak? Ah, enggak nyunnah tuh. Misalkan. Nah, yang ketiga, mazhab Maliki. Bagaimana menurut mazhab Maliki? Wa yundabu lil musalli ayyufarriqu bainahuma, disunnahkan bagi orang yang sholat, yufarriq, memisahkan, bainahuma, ay qadamahi, yaitu kedua kakinya, pihali qiyamihi, dalam pada saat dia berdiri, kondisi dia berdiri, wa yakunu dzalika, dan itu terjadi biqadri, seukuran arba'i asabi, 4 jari, au khamsatin, atau 5 jari. Jadi sama antara mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Au khamsa, atau 5, 4 atau 5. Wa yukrahu damuhuma, dan makruh dirapatkan. Kama yukrah tabhij al-katsir, sebagaimana makruhnya kalau dibuka sangat lebar. Tabhij yang kasir, yang berlebihan, merenggangkan secara berlebihan, itu makruh. Yang keempat, mazhab Hambali. Wa yusannu tafriqu qadamai qadrasib. Saya nggak tahu nih apakah rekan-rekan kaget dengan informasinya atau enggak, ya. Karena memang begini fikih, dan ini jarang disampaikan. Wa yusannu dalam mazhab Hambali disunnahkan tafriq, pemisahan qadamai, kedua kakinya, qadrasibrin, seukuran shibr, tadi 5 jari. Wakil dunahu, bahkan dalam mazhab Hambali ada yang berpendapat lebih pendek dari 5 jari. Dunahu, lebih rendah, berarti 4 atau 3. Wa yukrahu tabhiz, dan makruh dilebarkan sangat lebar. Kenapa? Li'annahu hayatun qabihatun, karena itu adalah bentuk yang buruk, qabihah. La tasluh bis shalah, enggak benar dalam salat, kata mazhab Hambali.
Nah, saya nggak tahu yang dilebarkan itu mazhabnya apa. Nah, lalu ketika saya sampaikan ini di majelis taklim, ada yang menolak. Ustadz, kami ini kesunahannya pintu masuknya bukan di sini, bukan Nabi berdiri 4 jari. Kami masuk kesunahannya mendempetkan itu dengan hadis merapatkan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Itu kami ke sana menginduknya. Pintu masuk kami mengikuti sunnahnya itu begitu. Kita terima cara berpikirnya, betul nggak? Oke. Tapi bagaimana penjelasan ulamanya? Yang dimaksud dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, ternyata itu hanya dilakukan oleh seorang sahabat. Ini saya tidak masukkan kan cukup panjang. Ya. Saya khawatir motokopinya ntar biayanya kebanyakan. Itu hadisnya itu wa kana rajulu minna, seorang lelaki dari kami, wa kana ahadun minna, salah satu dari kami. Jadi redaksinya itu warrajul, seorang lelaki. Jadi bahkan Anas bin Malik mengatakan kalau itu kami lakukan hari ini, para sahabat itu akan lari seperti bagolun syamus, seperti unta yang lari dari ikatannya, unta liar. Kenapa? Karena perilaku itu tidak nyunnah. Karena perilaku itu tidak dilakukan di zaman Nabi, makanya para sahabat menghindar. Nggak begitu sholat, gitu. Kenapa? Karena ketika takbir, ini dalam mazhab Syafi'i khususnya, ya, itu kan takbir begini. Sejajar itu kata ulama, termasuk Imam Baihaqi, termasuk ulama Syafi'i, takbir itu sejajar telinga, telapak tangannya. Sejajar itu bukan sejajar di depan, sejajar ke samping. Jadi sejajar ini kan sejajar pundak. Dalam hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, kedua-duanya ada. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tangan sejajar pundak. Kata ulama, ya, ulama Syafi'i khususnya, sejajar ke samping. Ini sejajar pundak. Lalu telapak tangan sejajar telinga, maka begini bentuknya. Maka ketika kita sholat begini, ini kan perlu jarak. Karena posisi takbir dengan posisi sujud, kata ulama sama tangannya di samping telinga. Kita sujud juga begini, tuh. Maka ketika begini kan ada rongga di samping kita, nggak mungkin kita ada ini kita. Makanya kata Nabi, khairukum alyanukum manakib bis shalah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut manakib, pundaknya kepada pundak di sebelah. Kenapa? Karena perlu jarak. Coba kalau kita misalkan begini, ini yang dekat, Allahu Akbar. Ada orang yang pendek dari kita, kena giginya, rontok, bener nggak? Lah kena hidungnya, tambah pesek, nah matanya, lah ngomel dia. Nah seperti itu, maka ini perlu jarak, gitu. Apalagi dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, Bapak Ibu hadis sekalian. Dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah dikatakan Nabi mengangkat tangannya di atas kepala. Tuh. Jadi redaksinya dalam melihat hadis itu jangan separoh, harus digabung. Disinilah peran ulama fikih, ulama syariat. Makanya ulama hadis angkat tangan. Imam Bukhari, saya nggak sanggup. Makanya saya bermadzhab Syafi'i, kata Imam Bukhari. Imam Muslim juga begitu. Gitu. Imam Ibnu Majah juga begitu. Jadi rata-rata imam-imam hadis bermazhab, dan menariknya mazhabnya Syafi'i. Tuh, Bapak Ibu hadis sekalian. Itu yang menariknya. Lalu berikutnya di sini mana tadi? Oke, kita terima tadi merapatkan pundak dengan pundak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ulama Saudi nomor 2 terkemuka setelah Syekh bin Baz. Ada seorang lelaki yang banyak bicara tentang fikih, padahal bukan ulama fikih. Ulama hadis juga bukan. Syekh Albani itu bukan ulama hadis dalam makna menerima hadis dari seorang ulama hadis, menghafal, enggak. Beliau hanya meneliti dari perpustakaan ke perpustakaan. Beliau orang cerdas, tetapi kelemahannya banyak kalau cuma meneliti. Dan ulama abad ini meninggal dunia di sekitar tahun 2000. Ulama zaman sekarang, gitu. Beliau tidak hafal ribuan hadis, 10 aja enggak. Kata Syekh Abdullah Al-Haruri dalam kitabnya menukil perkataan muridnya ketika ditanya Syekh Albani, Syekh, engkau digelari sebagai muhaddis. Muhaddis ini apakah maknanya ahli hadis atau perawi hadis? Muhaddis lah gitu, yang berbicara tentang hadis. Apakah anda hafal 10 hadis? Tidak. Saya 10 hadis enggak kalau dengan perawinya, dengan sanadnya. Saya tidak hafal, kata dia.
Nah, itu ada dalam kitabnya Abdullah Al-Harari, ulama Libanon. Ya. Itu ahli hadis beliau dan hafal banyak hadis, ya, belajar dari ulama-ulama hadis. Maka Syekh Albani ini dikritik. Kenapa? Karena beliau banyak mendoibkan hadis-hadis Sahih Bukhari, mendoibkan hadis-hadis Sahih punyanya Imam Muslim. Banyak, apalagi Imam Abu Daud. Wah, udah nggak sedikit lah. Sehingga ada kitab Hasan Saqaf menulis Tanaqqudat Al-Albani Al-Wadiha. Kontradiksi Syekh Albani yang begitu jelas di dalam mendoibkan dan mensahihkan hadis. Gitu. Kita tidak menafikan kecerdasan beliau, tetapi Imam Bukhari saja gitu, yang beliau hafal ribuan hadis. Bahkan Imam Bukhari kalau melihat teks hadis dua kali langsung hafal beliau. Itu Imam Bukhari, sejarahnya begitu. Allah berikan kelebihan. Kalau Imam Bukhari ketika bayi itu sempat buta matanya, jadi yang peka itu pendengarannya. Tapi akhirnya sembuh karena orang tuanya orang soleh, didoakan. Dan ketika melihat teks itu sekali dua kali langsung hafal beliau. Didatangi ulama perawi hadisnya, beliau yang hafal ribuan hadis, tahu seluk-beluk hadis aja angkat tangan. Apalagi ulama zaman sekarang yang enggak hafal 100 hadis aja kagak gitu. 10 aja enggak gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan, itu maksudnya di dalam berkiblat kepada Syekh Albani yang mengatakan Nabi, ya, misalkan menggerak-gerakkan tangan. Pada akhirnya beliau meralat perkataannya sendiri. Kata Syekh Albani tidak menggerak-gerakkan, ada rekaman kasetnya. Tidak menggerak-gerakkan begini, tidak ke atas ke bawah begini. Karena 21 hadis dari jalur yang berbeda hanya mengatakan menunjuk ke depan ke arah kiblat gitu. Dan Nabi memandangi tangannya. Itu yang sahih. Yunsib, menegangkan. Kalimat menundukkan sedikit menurut ulama hadis, kalimat itu dhaif. Jadi meskipun ada yang menundukkan, ya silakan saja. Ada ulama yang mengatakan menundukkan sedikit, tapi menundukkan ini sebagian ulama itu mengatakan itu dhaif, ulama hadis. Ada yang menyangkutkan kenapa kalimatnya rendah begini, itu sebetulnya Nabi nunjuk begini ke depan, tapi duduknya duduk iqa. Duduk iqa itu kakinya itu diberdirikan, sehingga ketika nunjuk seakan-akan rendah, padahal karena topangan pantatnya duduk di ujung tumit, di ujung ini, di ujung kaki, sehingga terkesan begini, padahal lurus ke depan. Ini analisa dari beberapa ulama hadis. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan menempelkan pundak dengan pundak. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Sadul Furuj itu mubalaghah. Nah, ada ustadz di YouTube bilang Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu harus rapet, harus mepet. Jadi menerjemahkan kalimat mubalaghah secara salah. Padahal kalimat mubalaghah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar maksudnya adalah hiperbola, majazi, kiasan hiperbola itu. Karena dalam redaksi-redaksi yang lain di kitab yang sama Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menyebut kalimat mubalaghah itu hiperbola. Dalam beberapa makalah saya masukkan di situ. Contoh perkataan Imam Ibnu Hajar ketika beliau mengatakan mubalaghah, itu maksudnya hiperbola. Tidak begitu-gitu amat sahabat itu sholat bersama baginda Nabi. Nah, di sini dikatakan dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir menjelaskan batasan dan maksud dari celah yang harus ditutup dalam sholat. Seperti apa? Celah yang harus ditutup itu semana? Ukurannya berapa? Sehingga harus ditutup. Sadul Furuj. Wa yang bagi ayusawiya baina manaqibi fis safi, kata Imam Mawardi, dan semestinya, sedianya, seyogianya, selayaknya yang bagi ayusawiya baina manaqibi fis saf, maka yusawi, meluruskan saf. Nah, ini yang suka imam ini kan, nih para ustadz ini kan sering jadi imam dan khotib. Sawu sufufakum, rapatkan saf. Itu salah. Arti rapatkan saf, sawu itu luruskan. Sawu, luruskan saf. Fa inna taswiyata sufuf, dan lurusnya saf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah, redaksi hadisnya. Termasuk dalam kesempurnaan sholat. Kenapa Nabi minta diluruskan? Karena ketika itu di zaman Nabi tidak ada kayak kita zaman sekarang, ada garisnya saf itu. Bahkan ubin sendiri udah lurus. Sehingga yang tadi disebut seorang sahabat menempelkan dalam rangka meluruskan sebetulnya. Biar lurus, nempel, lalu kembali ke posisi awal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin begitu. Bukan merapatkan sampai rakaat pertama, kedua, ketiga rapat terus, enggak begitu.
Kata saya Ibnu Utsaimin itu. Nah di sini kata saya Mawardi, Imam Mawardi. Wa alla yatruka bainasnain, dan tidak membiarkan di antara dua orang yang berdiri purjatan, celah. Tasak salisan, yang muat orang ketiga. Jadi yang harus diisi itu celah yang kalau itu muat. Kalau nggak muat nggak perlu diisi. Fa in wajada furjatan dakhala fiha liya sudah. Kalau ada celah yang muat untuk orang berdiri satu orang ketiga, masuk untuk menutupinya, menyambungnya. Kalau muat satu orang itu kira-kira berapa jari? Sejengkal aja belum tentu muat. 2 jengkal aja masih bentrok dengan tangan. Maka kira-kira muat satu orang. Maka kalau kita sholat, ini mohon maaf kepada para asatidz, para guru ya, para kiai, sholat itu di kiri kita ada kosong sejengkal, nggak perlu risih. Itu sudah ditanggung-jawabi oleh para ulama. Itu masih terhitung rapat. Bapak Ibu Harisnya, ulama bertanggung jawab atas itu. Gitu. Nah, lalu berikutnya Imam Nawawi dalam kitab beliau Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi halaman 8, wa makna taswiyatus shaf, dan arti dari meluruskan shaf, itmamul awwal fal awwal, menyempurnakan shaf pertama lalu shaf berikutnya, al awwal fal awwal, wasadul furaj, dan menutup celah yang kosong, wa idza ra'a khalalan saddahu, dan kalau dia melihat tempat yang kosong, yang khalal, saddahu, menutupinya. Wala yabqa bainasnain furjatan tasasa, dan tidak membiarkan celah yang muat orang ketiga. Sama bahasanya, mirip. Lalu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini mazhab Syafi'i. Nanti kita singgung mazhab yang lainnya. Wa minha sadul furaj, dan diantaranya adalah menutup celah yang kosong, bihaisu la yabqa, di mana di situ tidak membiarkan, la yabqa bainasnain, di antara dua orang, mayasa salisan, yang orang muat ketiga. Saya singkat lagi. Lalu Hasyiah Bujairmi Al-Khatib, wal muradu bil furjah, yang dimaksud dengan celah yang kosong yang harus diisi, allati yundabu sadduha, yang sunnah untuk diisi, mayasa syakhsan, yang muat satu orang. Fa illam tasahu, kalau enggak muat, fala yundab, maka tidak disunnahkan untuk diisi sadduha, li'annahu, kenapa? Li'annahu yuaddi ila tadi, karena itu akan mengakibatkan sempit ala shaf, terhadap shaf. Jadi orang sholat nggak nyaman. Kalau nggak muat satu orang dipaksain muat, itu susah takbirnya, susah ruku, susah sujudnya, susah tahiyatnya. Itu kata ulama. Jadi yang dimaksud celah yang harus diisi itu yang muat satu orang. Lalu mazhab Hanafi, ya, berpindah kepada mazhab Hanafi. Wa yambaghi lil imam ayyamurahum bit tarasi wa sadil khalal. Kepada imam yang memimpin salat selayaknya memerintahkan untuk at-tarasi. Apa itu tarasi? Menyamakan saf. Tarasi itu menyamakan, meratakan. Bukan merapatkan dengan makna rapat pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Wa sadil khalal, dan menutup tempat yang kosong. Qauluhu, dia menjelaskan ini. Mazhab Hanafi, perkataan beliau yang kitabnya disyarah, wasadil khalal, menutup tempat yang kosong, bi alla yabqa furjatun, dengan tidak tersisa celah, tasak rojulan, yang muat seorang lelaki. Lalu mazhab Maliki, itu dalam Radul Mukhtar, ya, Hasyiah Ibnu Abidin. Mazhab Radul Mukhtar itu kitab terdepan Bapak Ibu, terkemuka dalam mazhab Hanafi, Imam Ibnu Abidin ini. Ini bukan kitab abal-abal. Rata-rata ulama fikih Hanafi mengatakan demikian. Mazhab Maliki, Imam Hattab menjelaskan alasan mengapa jarak tersebut harus ditutup. Wa yukrahu, makruh, ayyab kopis sob, jadi hukumnya cuma makruh, dibiarkan di dalam sepurjah tasak musolian. Kalau ada kosong nih, nggak diisi, muat satu orang, dibiarin aja, makruh. Bukan artinya wah sholatnya nggak sah, makruh kata ulama. Tasak musolian, muat satu orang sholat, akhor, orang sholat yang lain, li'annahu yu'addi ila qat'i shaf, karena itu mengakibatkan terputusnya shaf, hukumnya makruh. Muat satu orang dibiarin, hukumnya makruh, bukan dosa, makruh, bukan haram. Karena ada hukum fikih kan 5, betul nggak?
wajib, haram, makruh, sunnah, lalu mubah. Biar gampang maksudnya, wajib, haram, ya kan? Makruh dengan sunnah, ini ibahah. Nggak ada hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Ya bukan hukum fikih, hukum bid'ah. Apa bid'ah? Nggak ada hukumnya. Maka bid'ah itu kan dalam arti tidak ada di zaman Nabi misalkan. Nah, kan banyak nggak ada di zaman Nabi. Kalau semua di zaman ini nggak ada masuk neraka, bapak-bapak masuk neraka semua ini. Nggak ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Kalau di mana? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan menjadi repot. Kayak misalkan di zaman Nabi masjid itu nggak ada atapnya, Bapak Ibu. Iya. Nggak ada atapnya sampai jam 11. Oh. Iya baik. Sampai ini ya saya percepat. Maka dalam mazhab Hambali misalkan, fa in kanatil furjah yasir, kalau celahnya itu adalah sedikit, latasa rajulan, enggak muat satu orang, lam yamna al-ittisal, yang tidak itu enggak menghalangi ketersambungan. Jadi kalau celahnya enggak sampai satu orang, itu masih dipandang nyambung. Cuma sejengkal kosongnya. Sejengkal setengah misalkan. Itu masih dipandang nyambung sopnya. Wa in kana tasa rajulan fa makruh. Kalau muat satu orang enggak diisi, itu makruh. Lalu berikutnya pendapat Imam Abu Hanifah. Oh, ini tentang isbal ya. Nah, ini efek dari kita tidak mengikuti mazhab. Haram atau neraka berpakaian isbal. Apa isbal? Mata kakinya tertutup. Padahal Nabi dalam beberapa kali, dalam Sahih Bukhari misalkan, ketika sholat gerhana matahari itu pakai rida, pakai jubah. Jubahnya itu menutupi mata kaki. Ridanya itu sampai nyengser. Gitu. Itu dalam hadis ya juru ridaan. Nabi ya juru, menyengserkan, menyeret jubahnya. Itu Sahih Bukhari. Lalu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tidak saya sertakan di sini. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi ketika lupa sholat asar. Jadi untuk memunculkan syariat, agar umat paham, Allah bikin Nabi lupa sholat asar cuma 3 rakaat. Lalu seorang sahabat yang namanya Khirbak, yang tangannya panjang, ya orang biasanya tangannya lebih panjang, namanya Khirbak, mengetuk pintu Nabi. Diketuk pintunya, lalu dikatakan, wahai Rasul, aqasuratis sholat, apakah tadi kita sholat dikosor? Emang ada apa? Tadi kita sholat cuma 3 rakaat. Apa? Iya, kata Nabi. Ditanya, wahai para sahabat, benarkah tadi kita sholat? Betul baginda Nabi. Lalu Nabi keluar dengan menggunakan ridanya, ya juru ridaan, jubahnya itu nyengser. Nabi nambah 1 rakaat lagi. Jadi Nabi kan biasanya kalau habis sholat itu ada zikirnya. Maka nggak benar kalau ada yang mengatakan Nabi habis sholat nggak ada zikirnya. Itu nggak ada hadisnya, Bapak Ibu. Dan zikirnya dengan suara keras. Buktinya apa? Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Inna raf as-sauti bizikri. Sesungguhnya meropak suara zikir. Raf as-sauti bizikri. Hina, ketika yansarifun nas, orang-orang telah selesai minal maktubah, dari sholat fardu. Kana ala ahdin Nabi, itu biasa terjadi di zaman Nabi. Wa kuntu a'rifu bidzalika idza sami'tuhu, kata Ibnu Abbas, dan aku tahu selesainya sholat Nabi dengan terdengarnya suara zikir yang nyaring itu. Yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dinukil juga oleh Syekh bin Baz, Mufti Saudi, kata beliau nih, kata Mufti Saudi, yang sunnah habis sholat ada zikirnya dengan suara keras. Itu bukan perkataan saya itu Syekh bin Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Kenapa? Karena di zaman Nabi setelah sholat sahabat zikir bersama Nabi berbarengan bersamaan. Disebutkan begitu dalam hadis itu. Zikir bersama bagian, suaranya melampaui pintu-pintu Masjid Nabawi dan halamannya. Ketika itu belum ada speaker. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, para ustadz dan kiai, kita tasawurkan seperti apa kerasnya kalau sampai kedengaran sampai ke halaman antara imam dan makmum. Itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang lain dikatakan oleh Ibnu Abbas, inna inqida'a sholatin Nabi bitakbir, sesungguhnya selesainya sholat Nabi ditandai dengan takbir yang nyari. Apa maksudnya?
Asbabun wurudnya, Ibnu Abbas pernah datang terlambat sholat berjamaah. Nabi baca istighfar udah lewat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sudah lewat. Allahumma ajirna minan nari salimin udah lewat. Nabi baca Allahumma antas, karena ini hadis-hadis sahih semua. Allahumma antas salam udah lewat. Baca subhanallah 33 kali lewat. Alhamdulillah alhamdulillah. Pas giliran Allahu akbar Ibnu Abbas datang, ujuk-ujuk datang. Wah, udah selesai. Maka Ibnu Abbas mengatakan inna inqidu as-salatin nabi bit takbir. Selesainya salat Nabi ditandai dengan suara takbir yang nyari, yang keras, yang tadi dijelaskan dalam tadi. Inna raf'as sauti min zikri. Dua-duanya sahih Bukhari. Maka maksud saya begini, kalau kita nggak mau zikir dengan suara keras nggak ada masalah. Itu bukan amalan wajib. Kalau kita habis sholat nggak zikir juga boleh, silakan. Karena itu bukan amalan wajib. Kita habis sholat diam aja, nggak zikir, barangkali juga langsung keluar, itu boleh-boleh saja. Tapi apakah itu nyunnah? Kan enggak. Pertanyaannya, jangan salah, apakah orang yang menyalahkan itu justru itu yang benar? Kan enggak. Justru yang sunnah itu yang habis sholat ada zikirnya dengan suara keras. Perkara kita tidak mau zikir, boleh-boleh saja, asalkan jangan menyalahkan orang yang habis sholat ada zikirnya ya, seperti itu. Maka masjid-masjid yang hari ini kan langka, saya hari jarang nemuin, meskipun itu masjid NU habis sholat ada zikirnya dengan suara keras, jarang, nggak berani, suka begitu. Padahal yang ada dalilnya justru itu. Dalil yang menyebutkan Nabi habis sholat nggak ada zikirnya, nggak ada. Habis sholat zikirnya pelan, nggak ada. Yang ada justru zikir habis sholat dengan suara keras. Makanya kata Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, lalu Majma' Fatwanya punya Saudi, Lajnah Daimah mengatakan, termasuk Syekh Tuwaijri, yang sunnah habis sholat ada zikirnya dengan suara keras. Itu setelah sholat. Kalau di luar sholat terserah, apakah mau zikir keras, itu ada dua pendapat, ada dua pilihan. Di luar sholat zikir dengan suara keras sunnah, zikir dengan suara pelan juga sunnah, tergantung kondisinya. Seperti baca Al-Quran, kata Imam Nawawi, baca Al-Quran dengan suara keras sunnah, baca Al-Quran dengan suara pelan juga sunnah, tergantung kebutuhan kita. Itu di luar sholat. Berikutnya di sini, isbal. Ternyata Nabi ketika berhadapan dengan Abu Bakar yang pakaiannya rata-rata pakaian nyengser, apa kata Nabi? Wahai Abu Bakrin, innaka lasta mimman yasna'u dzalika khayala. Ketika Abu Bakar mengadu, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izar yastarhi. Salah satu sisi kain sarungku itu menjuntai. Yastarhi itu bukan cuma nutup mata kaki, nyengser ke tanah. Nyeret, apa namanya? Iya. Nah, Jawa ya, saya nggak semuanya paham kalau bahasa Jawa. Nah, itu iya, apa namanya? Nyengser lah, nyeret gitu. Apa kata Nabi? Karena Abu Bakar mendengar mungkin perkataan Nabi, sabda Nabi yang untuk ditinggikan. Kata Nabi, innaka lasta mimman yasna'u dzalika. Engkau bukan termasuk yang melakukan itu karena dasarnya sombong, bukan. Jadi sombong yang masuk neraka ini, artinya yang dilarang ini, yang Nabi minta menghindari ini. Makanya Imam Abu Hanifah, di sini saya sebutkan, Imam Abu Hanifah pernah dikatakan dalam kitab Sahih Muhid, Ruya anna Abu Hanifah rahimahullah irtada biridain samin, mengenakan rida jubah yang mahal, qimatu harganya 400 dinar, 400 dinar. Wa kana yajuru 'alal ardi, dan Imam Abu Hanifah jubahnya ini nyengser, yajuru, menyeret tanah. Fakilalahu, dikatakan awalasna nuhina an hada, bukankah kita dilarang dari ini wahai imam? Kata Imam Abu Hanifah, faqala innama dzalika lidawil khayala, itu buat orang-orang yang sombong, walasna minhum, dan kita tidak begitu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa qala fi riwayati Hanbal jarul izar, menyengserkan kain sarung, menyeret kain sarung, idalam yurid al khayala, kalau maksudnya bukan karena sombong, pala baksa, tidak menjadi masalah. Wa hadza zahiru kalam ghair wahid min ashab. Ini juga pendapat pandangan yang bukan satu orang dari ulama-ulama mazhab Hambali. Inilah kalau kita mengikuti mazhab, ya, sama dengan misalkan ya banyak hal lah, ya, banyak hal.
ya. Tadi sholat di kuburan, gerakan takbir misalkan, meletakkan tangan dan misalnya. Demikian para ustadz, para kiai, hadirin sekalian, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, sekedar diskusi keagamaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Inilah yang disampaikan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam.